Waalaikumsalam, silakan masuk. Oke, Anin ya? Iya, Miss. Iya. Silakan duduk nih. Iya, Miss. Makasih, Miss. Oke. Eh, apa kabar Anin? Baik, Miss. Oke, alhamdulillah. Terima kasih ya sudah datang ke ruangan BK. Iya, Miss. Gimana perasaannya hari ini, Nin? Hari ini perasaan Anin senang, Miss. Miss Liha, apa kabar? Oke, alhamdulillah Miss Liha juga baik ya, Nin ya. Tapi kenapa nih mukanya kelihatan capek? Tadi sebelum kesini aktivitasnya apa nih? Sebelum ke ruang BK, Anin habis pelajaran olahraga, Miss. Oke, pantas ya mukanya kelihatan sedikit capek ya. Tadi olahraga apa nih? Olahraga volley, Miss. Oke, Poli, Anin suka pelajaran olahraga. Iya, Miss. Anin suka banget pelajaran olahraga. Oke, ya. Anin tahu nggak kira-kira kenapa Miss Liha panggil ke ruangan BK? Anin kurang tahu, Miss. Maka dari itu Anin agak takut, Miss. Oke, santai aja ya sayang ya, Anin. Nggak perlu takut. Miss Liha hari ini hanya ingin ngobrol santai sama Anin tentang sekolah Anin ya. Iya, Miss. Jadi hari ini Miss Liha ingin melakukan sesi konseling bersama Anin ya. Iya, Miss. Udah pernah belum Anin melakukan sesi konseling? Belum pernah, Miss. Belum pernah ya, belum pernah sama sekali ya? Iya, Miss. Iya, oke. Miss Liha jelaskan terlebih dahulu ya apa itu konseling dan aturan-aturannya ya Nin ya. Iya, Miss. Oke. Jadi konseling di sini artinya pemberian bantuan ya antara konselor dan konseli, di mana konselor itu Miss Liha dan konselinya Anin ya, untuk agar Anin lebih memahami diri sendiri dan Anin bisa mengenali permasalahan apa yang sedang Anin hadapi ya Anin ya. Iya, Miss. Nah, selanjutnya di sesi konseling ini juga nantinya kita bisa mencari solusi nih, mencari solusi terbaik untuk permasalahan Anin tadi. Nah, Miss Liha juga tidak memaksa nih, karena di sesi konseling ini juga bersifat rahasia ya. Anin bisa pahami? Bisa, Miss. Tapi Anin benar-benar nggak mau ada orang yang tahu tentang hal ini ya, Miss. Oke, tenang saja Anin, karena di dalam konseling itu sendiri ada yang namanya asas. Asas itu penting sekali dipegang oleh seorang guru BK. Jadi Anin nggak perlu khawatir nanti cerita Anin, apapun yang Anin sampaikan ya di dalam sesi konseling ini tidak akan ketahui oleh orang lain, terutama kayak teman-teman Anin. Anin kan tadi takut ya kalau misalnya nanti teman-temannya tahu Anin masuk ruangan BK gitu ya, terus nanti diejek gitu ya. Iya, Miss. Iya ya. Nah, di dalam sesi konseling itu sendiri tadi ya balik ada yang namanya asas. Yang pertama, asas kesukarelaan, dimana nanti Anin dengan sendirinya menyadari menyampaikan apapun kepada Miss Liha dengan kesadaran penuh ya. Terus yang kedua tadi ada asas kerahasiaan, yang ketakutan Anin tadi gitu ya, takut kalau ceritanya diketahui oleh orang lain, itu tidak akan terjadi ya Nin ya, karena ada asas kerahasiaan tadi. Miss Liha tidak akan menyampaikan apapun yang kita bicarakan kepada pihak ketiga tanpa izin dari Anin kepada orang lain. Pokoknya nggak bakal Miss ceritakan ya Nin ya. Nah, selanjutnya itu ada asas kesukarelaan, dimana di dalam asas kesukarelaan itu Anin menceritakan permasalahan Anin dengan jujur. Kenapa Miss harus jujur? Karena
kita ingin menemukan solusi yang terbaik nih ya. Kalau Anin nggak jujur, kita nggak akan menemukan solusi yang terbaik. Bisa Anin pahami? Bisa, Miss. Oke, ya tadi di asas keterbukaan ya Nin ya. Anin harus berbicara dengan jujur sama Miss Lita ya Nin ya, agar kita menemukan solusi terbaik ya. Nah, bisa dipahami nih? Bisa, Miss. Iya, bisa kita lanjutkan? Bisa, Miss. Oke, nah sebelum kita lanjut, kita doa terlebih dahulu ya Nin ya. Doanya Miss pimpin ya. Oke, berdoa mulai. Oke, berdoa selesai ya. Semoga apa yang kita harapkan hari ini dari sesi konselingnya berjalan dengan lancar ya. Solusi terbaik kita temukan, dan nanti Anin bisa mengatasi permasalahan yang Anin hadapin ya. Oke, sebelum kita lanjut, kita sepakatin dulu waktunya ya Nin ya. Ya, Miss. Iya, 30 menit cukup? Cukup, Miss. Oke, cukup ya. Gimana perasaannya sekarang? Masih takut? Enggak, Miss. Sekarang Anin merasa lebih tenang. Oke, Anin merasa lebih tenang. Untuk lebih rileks lagi, coba duduknya dicari posisi yang nyaman dulu agar nantinya enak Anin bercerita sama Miss Liha ya. Oke, udah? Udah, Miss. Udah. Kalau udah bisa kita lanjutkan? Bisa, Miss. Oke, nah Nin, di sini ada surat pernyataan persetujuan kalau misalnya Anin bersedia mengikuti sesi konseling ini ya. Nah, di sini bisa Anin tulis terlebih dahulu ya, nama, kelas, dan hari, waktu, serta tempatnya ya Nin ya. Oke, bisa Anin tulis terlebih dahulu Nin. Oke. Udah, Miss. Oke, udah ditulis ya Nin ya. Sekarang sebelum Anin tanda tanganin suratnya, Anin baca terlebih dahulu ya surat persetujuannya. Baik, Miss. Oke. Surat pernyataan persetujuan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Anin Dita Kizia Zahra, kelas 86, jenis kelamin perempuan. Saya yang tersebut di atas menyatakan setuju dan bersedia untuk terlibat dan berpartisipasi aktif sebagai peserta konseling individu dari awal sampai akhir proses konseling. Konseling individu tersebut akan dilaksanakan oleh Ibu Musliha Putri Menasari, SPD, selaku guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 27 Palembang. Dalam kegiatan ini, saya telah menyadari, memahami, dan menerima bahwa 1. Saya bersedia terlibat penuh dan aktif dalam proses konseling berlangsung. 2. Saya diminta untuk memberikan informasi yang sejujur-jujurnya berkaitan dengan masalah yang saya hadapi. 3. Identitas dan informasi yang saya berikan akan dirahasiakan dan tidak akan disampaikan kepada umum. 4. Saya menyetujui adanya perekaman selama proses konseling berupa tulisan, rekaman percakapan,
dan dokumentasi lainnya selama proses konseling berlangsung dengan jaminan informasi pribadi saya dirahasiakan. 5. Guna menunjang kelancaran proses yang akan dilaksanakan, maka segala hal yang terkait dengan waktu dan tempat akan disepakati bersama, yaitu hari Senin 21 Juli 2025, waktu pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, tempat ruang BK SMP Negeri 27 Palembang. Saya dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam menandatangani surat persetujuan ini, sehingga saya bersedia untuk mengikuti kegiatan konseling individual dari awal sampai selesai. Oke, bisa dipahami dari isinya? Bisa, Miss? Bisa. Sekarang bisa Anin tanda tangan ya di sini. Ya, Miss. Oke, sekarang bisa tanda tangan ya. Ya, Miss. Oke, dah. Oke. Gimana? Kita lanjut ya? Iya, Miss. Oke, jadi Miss Liha mau mendengar cerita dari Amin ya, Min, ya. Karena Miss Liha mendapat laporan dari guru mata pelajaran matematika. Kalau misalnya Anin keluar kelas ketika jam pelajaran matematika, Anin katanya izin ke toilet buat buang air kecil gitu ya, tapi Anin nggak masuk kelas lagi sampai waktunya selesai ya. Bahkan ketika di penghujung waktunya selesai baru Anin masuk kelas lagi. Terus katanya Anin juga beberapa kali yang alfa ya tidak masuk kelas gitu, tidak sekolah pada hari itu. Dan bahkan Anin tidak mengikuti ulangan matematika. Apakah benar seperti itu nih? Iya, Miss. Jadi aku ceritaan ya, Miss. Jadi kalau aku tuh nggak suka banget, Miss, pelajaran matematika, soalnya berhitung. Terus kalau guru suka nanya, aku suka nggak bisa jawab, Miss. Gurunya marah dan teman-teman di kelas pasti ngetawain aku, Miss. Oke, jadi Anin merasa kesulitan dan Anin merasa malu ya di pelajaran itu. Iya, Miss. Oke, Miss bisa pahami perasaan Anin ya. Nah, Miss simpulkan dulu ya permasalahan yang Anin hadapin ya. Iya, Miss. Oke, yang pertama, jadi Anin merasa malu ketika pelajaran matematika Anin tidak bisa menjawab, Anin ditertawakan sama teman-teman ya. Ya, benar seperti itu. Terus Anin tidak menyukai gurunya ya, karena gurunya suka marah juga ya. Iya. Terus yang ketiga, Anin memilih membolos ya. Ya, benar. Terus yang keempat, Anin juga sering tidak masuk sekolah alfa ya. Dan yang terakhir, Anin tidak mengikuti ulangannya. Benar seperti itu nih? Benar, Miss. Oke ya. Sekarang Miss lihat tanya sama Anin. Ketika Anin membolos ya, Anin kemana? Ketika izin ke toiletnya, kok lama banget gitu nggak masuk kelas lagi, Anin kemana? Aku biasanya ke kantin, Miss, jajan atau ngobrol bareng sama teman-teman di kelas lain. Oke, jadi Anin ke kantin, ngobrol sama teman-teman yang lain. Selain itu kemana lagi? Biasanya aku ke toilet atau ke belakang toilet, Miss. Ke toilet, ke belakang toilet. Lama tuh waktunya 2 jam, ngapain aja di belakang toilet, Nin? Biasanya aku duduk nih sambil mikirin kayak, Pak, aku nggak bisa ya berhitung, padahal kan mudah banget. Kalau aku bisa jawab, apa aku nggak diajak lagi ya, Miss, di kelas? Oke, jadi Anin seperti melamun gitu ya sambil berpikir gitu ya gimana caranya nanti Anin kalau misalnya Anin bisa menjawab pasti Anin nggak ditertawakan lagi, benar seperti itu? Benar, Miss. Iya. Nah, terus kalau misalnya yang Anin benar-benar tidak masuk sekolah, Anin kemana?
Aku biasanya udah janjian nih sama temen aku bakalan nonton bareng atau ngobrol-ngobrol di rumahnya, Miss. Oh, jadi Anin kalau nggak datang ke sekolah itu Anin ngobrol. Maksudnya Anin ke rumah temennya gitu. Janjian di rumah ya? Iya, Miss. Ya, kalian nonton, ngobrol gitu ya. Iya, Miss. Jadi kalau malam udah chat gitu atau teleponan, hari ini kita nggak masuk ya, gitu. Iya, Miss. Gitu. Sama teman sekelas? Enggak, Miss. Temannya beda kelas. Oh, temennya beda kelas ya. Oke. Eh, Anin tahu nggak apa konsekuensi ketika Anin terus bersikap seperti ini? Anin terus membolos. Apa konsekuensinya? Sepertinya nilai Anin bakal dikurangin. Terus Anin juga bakalan sering kena marah oleh guru atau orang tua. Orang tua Anin sering dipanggil ke sekolah. Terus orang tua Anin bakal jadi sedih, Miss. Oke ya, jadi itu Anin tahu tuh ya, kalau misalnya Anin terus seperti ini, nilai Anin akan turun. Anin kena marah, terus orang tuanya dipanggil, bahkan ada lagi nih ya, Anin bisa tidak naik ke kelas nih ya. Nah, coba Miss lihat tanya, orang tua Anin, papanya atau ayahnya pergi kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa? Ayah aku biasanya pergi kerjanya dari jam 6 pagi sampai jam 8 atau jam 9 malam, Miss. Itu biasanya aku nggak ketemu sama papa aku soalnya aku udah tidur duluan, Miss. Oke, tuh dari jam 6 sampai jam 8, kadang jam 9 ya. Anin bahkan nggak ketemu ya sama ayahnya. Iya, Miss. Iya tuh, apakah Anin nggak kasihan sama orang tuanya? Sebenarnya kasihan sih, Miss, tapi mau gimana lagi daripada diejek di kelas, mending Anin bolos aja. Oke, Anin bohong berarti sama orang tua, dosa nggak? Dosa, Miss. Nah, dosa ya berbohong sama orang tua, Nin. Terus ibunya kerjanya apa, Nin? Mengajar, Miss. Mengajar ya, seorang guru ya, sama seperti Miss Liha. Anin tahu nggak kesedihan seorang guru itu apa salah satunya? Anin nggak tahu, Miss. Anin nggak tahu ya. Jadi nih ya, kesedihan seorang guru salah satunya adalah ketika ia mampu mendidik di sekolah, mendidik muridnya dengan baik, menasehati ya, berhasil. Tetapi anaknya di rumah tidak bisa ia didik dengan baik ya. Misalnya contoh Miss Liha sekarang lagi mengajak Anin buat berubah gitu ya, buat berubah lebih baik lagi, nggak bolos lagi ya. Tapi ternyata anak Miss di rumah itu suka bolos ya, terus nilainya turun. Itu perasaan Miss Liha pastinya Sedih, Miss. sedih Nin ya. Nah, Nin udah tahu kan ya tugas pelajar? Belajar, Miss. Belajar Nin ya. Jadi mulai sekarang Anin harus ingat tugasnya belajar. Cita-cita Anin apa nih? Anin cita-citanya mau jadi astronot, Miss. Nah, jadi astronot. Bagus tuh cita-citanya ya. Perlu nggak nih belajar dengan baik? Salah satunya belajar matematika. Perlu, Miss. Perlu ya, untuk mendukung cita-cita Anin tadi. Kalau Anin tidak belajar dengan baik, kalau Anin bolos, bahkan Anin tidak naik kelas, apakah cita-citanya akan tercapai? Sepertinya enggak, Miss. Nah, kan ya Anin tahu cita-citanya akan terhambat Anin ya. Nah, gimana? Apakah Anin masih mau membolos terus? Enggak, Miss. Enggak ya, mau berubah? Nah, Miss, dari sekarang Anin mau berubah.
Oke, nah sekarang kita cari solusinya ya. Nah, Miss Liha mau menawarkan cara yang selama ini berhasil, dilakukan teman-temannya yang mengalami permasalahan seperti Anin ya. Nah, namanya ada kontrak perilaku nih. Anin pernah dengar? Nggak pernah, Miss. Nggak pernah dengar ya. Jadi di kontrak perilaku itu gini Miss jelaskan terlebih dahulu ya. Nah, kontrak perilaku itu adalah semacam kesepakatan tertulis nih antara Miss dan Anin ya, yang isinya hal-hal yang ingin Anin rubah dari diri Anin. Nah, di sini di kontrak perilakunya hal-hal yang ingin dirubah itu ada kesepakatan waktunya. Misalnya dalam 1 minggu Anin ingin berubah, apa saja yang mau Anin rubah itu dituliskan di sini ya. Nah, terus usahanya dikatakan berhasil itu gimana nantinya ya. Terus apabila saya berhasil, saya akan mendapatkan apa? Nah, di sini ketika Anin berhasil, nanti Anin akan mendapatkan reward dari Miss Liha berupa penghargaan secara tertulis, dan nantinya Anin mendapatkan waktu khusus juga nih buat belajar matematika tambahan di ruangan BK ya. Iya, Miss. Oke, nah di sini dan jika saya gagal, maka saya akan nahin. Jika cara ini gagal ya, kita akan cari cara lain ya, solusi terbaik ya. Kita akan evaluasi cara ini dan kita temukan cara yang terbaik untuk mengatasi permasalahan Anin. Paham? Paham, Miss. Oke, sekarang bisa Anin tuliskan di sini ya apa saja yang ingin Anin rubah. Oke? Oke.
Miss. Oke, udah selesai ya Nin ya? Iya, Miss. Oke, Miss lihat dulu ya. Nah, jadi yang pertama yang mau Anin lakukan itu masuk sekolah setiap hari dan tidak bolos tanpa seizin guru mata pelajaran. Ya, yang kedua tidak pernah membohongin orang tua lagi. Yang ketiga mengubah diri menjadi lebih baik ya. Iya, Miss. Oke, jadi usahanya dikatakan berhasil kalau Anin bisa udah mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Kalau berhasil, Anin akan mendapatkan reward ya secara tertulis, penghargaan tertulis dari Miss Liha. Terus belajar secara khusus di ruangan BK ya Nin ya. Nah, kalau gagal tadi kita evaluasi lagi ya. Oke, sekarang bisa ya dalam waktu 1 minggu ini kontraknya berakhir, kita lakukan dalam waktu 1 minggu ini ya. Ini tanggal 21, di dalam 1 minggu sampai berakhir pembelajaran di tanggal 26 ya, 1 minggu ya. Anin bisa belajar secara penuh gitu ya, tidak pernah bolos lagi. Bisa ya? Bisa, Miss. Akan mencoba. Oke ya. Oke, sekarang Anin tanda tangan terlebih dahulu. Oke, bisa tanda tangan ya. Oke, kontrak belajarnya udah, kita udah menemukan cara gitu untuk mengatasi permasalahan Anin. Nis yakin Anin bisa ya melakukan kontrak belajar ini dengan kontrak perilaku ini dengan baik ya Nin ya. Oke, Nis yakin dalam 1 minggu ini Anin bisa berubah, dan ingat berubahnya bukan untuk sendiri. Maksudnya bukan untuk Miss Liha. siapa? Ayo, bukan untuk Miss Liha ya, tapi untuk Diri Anin sendiri. diri Anin sendiri. Anin harus ingat cita-cita Anin. Anin harus ingat orang tua Anin ya. Dalam waktu 1 minggu ini, jika Anin mengalami kesulitan, Anin bisa datang ke ruangan BK ya. Anin bisa konsultasikan lagi, Anin bisa ceritakan lagi kepada Miss Liha ya. Semangat ya Anin ya. Iya, Miss. Oke, sesi konselingnya udah selesai. Tapi sebelum kita tutup, kita doa terlebih dahulu ya Nin ya. Oke, Miss. Oke, selesai. Gimana perasaannya hari ini Nin? Anin merasa lebih semangat lagi, Miss, untuk belajarnya. Oke, Anin merasa lebih semangat lagi ya. Udah relax ya. Iya, Miss. Oke, habis ini pelajaran siapa Nin? Masih ada pelajaran ya? Iya, Miss. Habis ini pelajaran bahasa Inggris. Oh, pelajaran bahasa Inggris ya. Ingat tadi apa kata Miss Liha? Anin harus Belajar dengan giat lagi, Miss. belajar dengan giat lagi, semangat, yakin kalau misalnya Anin bisa berubah jadi lebih Baik lagi. lebih baik. Ingat cita-citanya, ingat orang tuanya, ingat tujuan Anin, ingat tugas Anin sebagai seorang pelajar. Tugas seorang pelajar belajar dengan baik ya. Oke Anin, sekali lagi Miss yakin Anin bisa. Oke? Oke, Miss. Terima kasih, Oke. Sekarang udah selesai. Sebelum Miss tutup, sama-sama kita mengucapkan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya untuk kerjasamanya Nin. Iya, Miss. Ya, oke. Sekarang Anin bisa balik ke kelas ya. Oke, Miss. Terima kasih, Miss. Iya, sama-sama.